Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di mata kuliah bimbingan dan konseling belajar, saya Anissa Nursania Salma akan menjelaskan tentang bentuk layanan bimbingan dan konseling belajar. Yang pertama ada pengertian. Bimbingan berasal dari kata guides atau guides ini dalam bimbingan selalu didefinisikan berdasarkan terhadap sudut pandang daripada ahli serta dengan penerapannya. Menurut Kartadinata 1998 mengatakan bahwa bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Secara umum, bimbingan adalah bantuan makna. Dalam bimbingan ialah mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan individu atau peserta didik. Bantuan dalam bimbingan bukanlah memaksa kehendak pembimbing kepada peserta didik, melainkan menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk memilih dan mengambil keputusan sendiri atas tanggung jawab sendiri. Tujuan bimbingan adalah perkembangan yang optimal. Perkembangan yang optimal adalah perkembangan yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang baik dan benar. Secara spesifik, perkembangan optimal tidak hanya melihat prestasi sesuai kapasitas intelektual atau minatnya, melainkan sebagai sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil pilihan ataupun keputusan secara sehat dan bertanggung jawab terhadap kondisi dinamika yang dihadapinya. Selanjutnya, langsung ke materi utama, bentuk layanan bimbingan dan konseling belajar. Dalam kelangsungan proses bimbingan dan konseling, terdapat berbagai pelayanan yang sengaja diciptakan dan diselenggarakan. Keuntungan ataupun jasa yang diperoleh dari adanya suatu pelayanan merupakan hasil dari fungsi sebuah pelayanan. Suatu pelayanan dikatakan tidak akan berfungsi jika ia tidak bisa memperlihatkan kegunaan ataupun tidak bisa memberikan manfaat atau keuntungan tertentu. Layanan bimbingan dan konseling belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, layanan preventif, yang kedua, layanan kuratif, dan yang ketiga, layanan development. Yang pertama, apa sih yang disebut layanan preventif? Nah, bimbingan yang bersifat preventif itu adalah bimbingan pencegahan atau pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Menurut Dewa Ketut Soekardi menjelaskan, bimbingan berfungsi preventif, pencegahan terjadinya atau timbulnya masalah dari anak didik, dan berfungsi preservation, memelihara situasi dan menjaga supaya situasi itu tetap baik. Contohnya itu kayak anak berada di titik dia enggak semangat belajar gitu. Nah, kita sebagai guru itu bisa mengantisipasi terlebih dahulu bagaimana caranya agar anak-anak itu atau peserta didik itu tidak akan merasakan kejenuhan atau hilang semangat belajar gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus kreatif gitu. Bagaimana caranya agar siswa ini tuh tidak merasa bosan saat belajar. Yang kedua, layanan kuratif. Bimbingan yang bersifat kuratif yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan serius. Jadi contohnya itu kayak memecahkan permasalahan yang ada gitu. Jadi kayak tadi kan sebelumnya dicontoh
dikasih contohnya itu kayak siswa kehilangan semangat belajar gitu. Nah, kita harus tahu nih sebelum siswa mengalami itu kan harus apa yang dilakukan. Nah, kalau sekarang yang kedua itu bersifat kuratif. Jadi sudah terjadi nih siswanya itu mengalami kehilangan semangat belajar, merasa kejenuhan. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa memecahkan permasalahan itu. Jadi harus dicari tahu nih penyebab siswa seperti ini tuh karena apa gitu. Jadi tahu inti permasalahannya terlebih dahulu seperti apa. Yang terakhir yaitu layanan development. Bimbingan development atau pengembangan yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Jadi bimbingan ini tuh kayak pengembangan dari bimbingan preventif dan kuratif gitu. Jadi kan sebelumnya ada preventif, pencegahan, masuk ke kuratif, penyembuhan, dan sekarang masuk ke development atau pengembangan gitu. Usaha pengembangan adalah mencoba untuk mengembangkan serta menumbuhkan cara berpikir dan bertingkah laku yang dapat membantu anak didik ini mengembangkan dirinya secara maksimal. Pengembangan ini sudah tentu disesuaikan dengan berbagai kemungkinan yang ada gitu pada diri anak serta lingkungannya. Jadi, bimbingan dan konseling bukan hanya menangani siswa yang bermasalah saja gitu. Jadi, membantu para siswa juga untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pengembangan ini juga jadi pengembangan diri secara optimal itu diharapkan dapat mengantarkan siswa menuju kesuksesan. Jadi kesimpulannya yaitu layanan bimbingan konseling itu dibagi menjadi 3, yaitu layanan preventif, layanan kuratif, dan layanan development. Bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Bimbingan yang bersifat kuratif yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan serius gitu. Dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan terbebas gitu dari kesulitan atau menemukan jalan keluar atau kayak memecahkan permasalahan yang ada gitu. Sedangkan bimbingan development atau pengembangan yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan teman-teman.